makanya dia ada bagian yang di bawahnya yaitu basisnya sama bagian apex dan bagian atas. Nah, buat yang bagian apex itu dia itu lokasinya akan berada di atas dari costa 1. Jadi sebenarnya Pumo itu tidak sepenuhnya dilingkupi oleh costa. Kemudian untuk fasiesnya sendiri juga ada dua, ada fasies costalis yang mana dia nanti menghadap ke costa, sama fasies mediasinalis yang dia menghadap ke mediastinum, lebih ke medial gitu. Untuk margonya sendiri ada tiga, ada margo inferior yang mana dia memisahkan antara fasies costalis dengan basis diafragma, sama margo anterior dan juga posterior yang memisahkan antara fasies costalis dengan fasies mediasinalis. Kemudian kita ke pulmo dexter dan juga sinistra. Pertama dexter dulu. Kalau misalkan dexter dia memiliki 3 lobus, makanya dia visuranya 2. Kalau ini visura horizontal. Terus yang lebih menyilang ke bawah, ini visura obliquus gitu. Nah, karena dia memiliki 3 lobus, makanya segmennya lebih banyak, yaitu ada 10. Untuk sebenarnya terkait dengan lobus pulmo ini itu salah satu alasan kenapa saat kita melakukan pemeriksaan fisik pulmo itu harus dilakukan di optimalnya ya di 5 titik minimum, karena ada beberapa kondisi klinis yang dia itu hanya menyerang pada lobus tertentu. Misalkan kalian ngecek paru kanan cuma di SC2, itu dia ternyata dalam batas normal, tapi ternyata pasiennya itu mengalami pneumonia yang lobus inferior, dimana kalian kan nggak cek tuh tadi, jadi kalian nggak bisa tahu gitu. Ya, kemudian untuk di pulmo juga ada ligamentum pulmonalis. Jadi ligamentum pulmonalis ini dia adalah proyeksi pleura. Jadi dia bukan ligamentum yang keras, tapi lebih ke lipatan pleura yang fleksibel, di mana dia itu berjalan dari hilum sampai ke inferior. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menstabilkan dari lobus inferior, agar lobus inferior dan juga radix pulmo, agar ketika kita menarik nafas itu dia tidak bergerak-gerak gitu. Intinya supaya stabil lah gitu. Nah, ligamentum pulmo ini ada di dexter dan juga sinistra. Kemudian kita ke pulmo sinistra. Kalau misalkan pulmo sinistra dia cuma punya 2 lobus, makanya visuranya cuma 1, yaitu visura oblik gitu. Dan karena dia lobusnya cuma 2, makanya segmennya juga cuma 8-9, lebih dikit dibandingkan yang dexter gitu. Dan karena pulmo sinistra itu dia cuma punya 2 lobus, lobus superior dan juga lobus inferior, sebagai kompensasinya dia itu ada lingulanya, yaitu lingula pulmonalis, yang sebenarnya dia merupakan bagian dari lobus yang superior. Nah, kenapa sih kok lingula ini cuma ada di pulmo sinistra? Jadi jantung kita itu kan menempati bagian kiri ya, makanya dia itu seolah-olah mengambil tempat dari paru kiri kita. Makanya yang mana paru kiri kita seharusnya memiliki lobus medius, dia jadi tidak memiliki tempat untuk lobus mediusnya itu gitu. Makanya sebagai kompensasinya dia memiliki lingula pulmonalis. Berarti yang kiri dong ya? Iya, cuma yang kiri. Kemudian untuk ligamentum pulmonalnya sama, yang kanan sama kiri. Kemudian ada radix dan juga hilum pulmonis. Kalau misalkan radix pulmonis, dia itu merupakan struktur yang melekatkan pulmo ke mediastinum. Tapi kalau misalkan hilum itu adalah tempat keluar masuknya struktur dari pulmo. Ini adalah struktur yang keluar masuk pulmo. Kalau misalkan yang dexter kan dia memiliki bronchus eparterialis. Kalau misalkan bronchus eparterialis itu dia bercabangnya sebelum atau sesudah masuk sebelum. Kalau yang pulmo sinistra dia semua bronkusnya baru bercabang setelah masuk ke hilum. Dan khasnya pada pulmo dexter itu dia ada segmentum apicoposterius. Jadi segmentum apicoposterius itu apa? Kan seperti yang kita tahu pulmo dexter itu memiliki 10 segmentum. Nah, segmentum apicoposterius itu adalah gabungan dari segmen 1 dan juga segmen 3 pulmo dexter. Yang sinistra nggak punya. Ini kan hilumnya tadi. Ini dari ligamentum pulmonalis. Kemudian mungkin lihat sini ya perempatnya. Kalau misalkan yang ini tuh dia yang paru dexter. Jadi dia sebenarnya memiliki 3 lobus. Lobus superiornya, kemudian ini lobus medisnya di bagian dalam sini kelihatan, sama lobus inferiornya. Kalau yang ini paru yang sinister, dia ada lingulanya nih, yang menjuntai. Lingulanya dia merupakan perpanjangan dari lobus superior sampai ke bawah. Oke. Kemudian kita ke vaskularisasinya. Kalau misalkan dari pulmo sendiri dia itu
ada fasa publika sama fasa privata. Kalau misalkan fasa publika dia yang untuk fungsionalnya, berarti arteri vena pulmonalis. Kalau misalkan yang privata itu dia namanya privat, jadi cuma buat pulmo itu sendiri, berarti yang nutritif, yaitu yang bronkial. Tapi sebenarnya untuk kedua sirkulasi itu dia itu akan bertemu dan juga beranastomosis atau kayak bersatu gitu, yaitu kita sebut dengan anastomosis bronkopulmoner di alveolus. Nah, karena dia memiliki anastomosis, jadi itu darahnya itu bercampur, tapi dalam jumlah yang sedikit sih. Nah, karena darahnya bercampur, makanya itu menjadi salah satu alasan kenapa kok tekanan parsial oksigen kita saat kita ngecek darah itu nggak bisa 100%, pasti 98, 90 kayak gitu. Karena nggak 100% tuh berisi darah dari darahnya. Kemudian untuk inervasinya dia sebenarnya menggunakan plexus pulmonalis yang merupakan gabungan dari saraf simpatis dan juga parasimpatis. Kalau simpatisnya dia menggunakan saraf spinalis dari medulla spinalis tonaka 1 sampai tonaka 4, sedangkan yang parasimpatisnya dari nervus vagus. Kemudian kita ke pleura. Untuk pleura sendiri dia ada 3 lapisan, ada yang bagian luar itu pleura parietalis, kemudian yang menempel langsung ke pulmonya adalah pleura visceralis. Sedangkan rongga di antara keduanya kita sebut dengan cavum pleura. Nah, untuk pleura parietalis itu dia memiliki beberapa bagian tergantung dari lokasinya. Bagian yang menghadap ke costa kita sebut dengan pleura parietalis pars costalis. Yang menghadap ke diafragma dia pars diafragmaticus, yang ke dalam yang menghadap ke mediastinum itu pars mediastinalis. Sedangkan yang dia melingkupi dari apex pulmo yang warna kuning itu kita sebut dengan pars cervicalis atau cupula pleura. Udah ya, ini juga udah. Kemudian potential space. Jadi sebenarnya potential space itu dia merupakan bagian dari cavum pleura. Kalau misalkan cavum pleura kita kan dia normalnya berisi udara tuh. Nah, tapi kenapa kita sebut dengan potential space? Karena cavum pleura itu berpotensi untuk berisi hal lain selain udara. Contohnya ketika mengalami kondisi klinis di mana cavum pleuranya itu terisi cairan atau terisi darah gitu. Nah, ada 2 tergantung dari lokasinya. Ada di bagian bawah mengarah ke diafragma itu recessus costodiaphragmaticus. Sedangkan yang di bagian medial yang dia mengarah ke mediastinum, bagian medial sini itu recessus costomediastinal. Oke, terakhir. Nah, untuk pleura sendiri sebenarnya ada neurovaskularisasinya juga. Kalau vaskularisasinya dia pleura parietalis sama visceralis beda. Kalau misalkan pleura parietalis yang pars mediastinalis kan dia di bagian dalam. Sedangkan bagian dalam dari paru kita itu ada jantungnya. Makanya dia mendapatkan dari arteri pericardiofrenica. Kalau misalkan pars diafragmatica berarti dia masih mendapatkan arteri dari diafragma juga. Makanya ya phrenicus superior dan juga musculofrenica. Kalau misalkan pars costalis dia dekat dengan costa berarti masih mendapatkan dari arteri costa yaitu arteri intercostalis. Kalau misalkan pleura visceralis kan dia melekat ke pulmo tuh. Makanya dia untuk nutrisinya masih mendapatkan arteri yang sama seperti pulmo yaitu bronchial. Kemudian untuk inervasinya sendiri dia dibagi menjadi yang pleura parietalis sama pleura visceralis. Kalau misalkan yang parietalis itu dia menggunakan serabut saraf GSA atau General Somatic Afferent. General itu artinya adalah sensasi umum, kayak misalkan sentuhan, tekanan, nyeri gitu. Somatic itu artinya dari anggota tubuh kita, makanya kita bisa merasakannya. Kalau afferent itu dia sensoris. Nah, karena dia GSA, jadi ketika ada rangsangan nyeri dari pleura parietalis itu kita bisa merasakannya. Kalau misalkan yang pars costalis dia dari nervus intercostalis, yang pars diafragmatica dan juga mediastinalis dia dari nervus phrenicus. Kalau misalkan pleura visceralis dia serabut sarafnya berbeda, dia menggunakan GVA atau General Visceral Afferent. Dimana dia karena dia visceral kan dia organ dalam tuh, makanya kita nggak bisa merasakan ketika ada rangsangan nyeri di situ. Untuk drainase venanya sendiri, kalau misalkan pleura parietalis kan dia di bagian luar, makanya dia masih bermuara ke vena-vena yang sama seperti vena di dinding torak. Tapi kalau misalkan pleura visceralis dia itu melekat dengan pulmo, berarti dia bergabung dengan pulmo, dia ikut ke vena pulmonalis. Selesai.
bawa sarung tangan boleh pegang. Jadi pas responsi pakainya gini. Enggak sih, paling gampang. Tapi pulmo sebenarnya kayak soalnya lebih sedikit dibandingkan yang kardio, lebih banyak yang jantung. Jantung. Mbak berarti Sarana. memang dia kayak strukturnya agak melepas gitu ya Mbak, nggak nempel. Iya. Tapi kan ini karena nggak ada pleurannya. Kepegang. Kalau misalkan ada pleurannya kan dia kayak terjaga gitu kan. Kalau ini pleurannya udah nggak ada karena udah dicopot biar bisa ngelihat struktur-struktur Emang dalam. bentuknya tuh kayak gimana sih Mbak? Kayak cuma apa ya? Lapisan Pleurannya kayak itu? iya pleuran. Pleurannya dia kayak apa ya? Kayak balon. Kayak gambar. Nah, kayak gini loh, kayak dia ada lapisnya tapi itu isinya udah ada gitu. Buat agar paru itu nggak langsung kena ke dinding torak. Kayak ada pleurannya itu, kayak yang di jantung. Jadi ini yang ada apa? Apa? Jadi ini yang ada apa? Bagian luarnya ini namanya apa? Ini pulmonya. Apa namanya? Ini ada trakea juga. Trakea. Ini jantungnya. Ini juga jantung. Kalau waktu respon itu biasanya paling tanyain apa ya? Kalau tahun lalu tuh ditanyain visuranya. Ini visual horizontal atau oblik? Yang ini Mbak pakai ini. Di Lupa. Kalau nggak ini print-printan. Tapi seingatku pakai ini sih. Karena kan ini tinggal ditunjuk pakai panah gitu. Ini toh. Ini pulmonya sih. Jaringan pulmonya. ya apa? Horizontal. Disto ada nggak? Oh belum. Kayaknya disto sih. Terus pleura visceralis juga pernah keluar. Tapi aku lupa soalnya. Susah nggak Mbak? Maksudnya kayak tergantung sih yang bikin dokter gimana. Iya. Soalnya kayak semakin kesini semakin susah gitu. Kan kalau yang kemarin yang urogenital kan kayak gampang gitu, kayak soalnya kan sama. Tapi kalau kardio respi lebih gampang kok. Soalnya yang 2.3 besok susah. Aduh. Kayaknya ini lebih gampang. Kan dokter Doni Mbak. Yang ini. Betul Doni baik gak sih? Lah yang dulu soalnya kita yang waktu 1.2 Muskoskeletal tuh ya. Oh iya. Tapi setahu aku Dr. Doni baik ya. Antagonis. Biasanya sering bilang kayak kalau bikin soal jangan kelas susah. Wede. Tapi yang kemarin susah. Tapi mungkin karena Dr. Doni nggak salah bareng Dr. Selfie ya. Biasanya kita Dr. Selfie-nya. Oh malah. Iya. Mau pinjam yang ini. Ya boleh. Beda. Bagusnya. Kan kita tidak pernah menempel ini seandainya katakanlah kita ngambil terus pleuranya kan jadi yang membuat lobusnya tetap intact itu karena kesabaran ini Karena apa? karena kesabaran dari lobusnya itu tadi. Enggak sih, sebenarnya karena apa ya? Kayak jaringan pulmo itu enggak sepenuhnya terpisah juga. Jadi masih ada bagian-bagian yang nyambung. Makanya dia enggak bakal terpisah sepenuhnya juga. Entar Karena lobus. lobus kan terpisah nggak maksudnya nggak benar-benar lobusnya itu gitu. Paling kalau di sini tuh yang paling kuat diafragma sih. Kalau di blok ini kayak hiatusnya, Apa aja yang keluar dari situ? hiatus aortanya, hiatus esophagus ini. Kayak misalkan letak skeletopusnya di berapa. Terus apa ya? Kayaknya pas tahunku tuh dikeluarin juga trigonum yang trigonum lare itu, yang locus locus minoris itu loh. Kemarin ya. Pernah Kan lobus itu kan mereka kan diklasifikasikan posisinya berdasarkan PCL atau bisa berdasarkan SIC kan. Kayak lobus superior itu berarti emang enggak yang sih. lobus superior atau ada yang Ini lobus gitu. kayak SIC-nya itu cuma merepresentasikan ciop lobus ini loh. Jadi ya
dari seluas lobus itu tuh kamu pilih satu titik buat ngecek lobus itu. Jadi bukan berarti seluruh Seluruhnya terletak. ya. Orang nol itu mungkin